Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun, dan semoga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Oke, teman-teman, untuk mata kuliah keperawatan jiwa, kali ini kita akan membahas tentang harga diri rendah situasional. Ini merupakan salah satu gangguan jiwa psikososial, di mana gangguan ini pastinya setiap orang pernah mengalami. Adapun tingkatannya pastinya akan bervariasi tergantung banyak hal. Nah, untuk itu eh, kita sama-sama berdoa dulu yuk, biar nanti ilmunya mudah diterima, mudah dipahami, dan pastinya harapannya setelah kita mengetahui apa sih itu harga diri rendah situasional, kita akan lebih bisa prepare untuk mengelola setiap hal dalam kehidupan kita nantinya agar tidak mudah mengalami gangguan yang satu ini. Ya, oke, baik. Ya, berdoa dalam hati. Ya, baik. Oke. Ya, sekarang langsung aja saya akan coba bahas tentang harga diri rendah situasional. Oke. Kita mulai dari pengertian. Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Ini menurut Bu Budi Anaklia tahun 2006. Jadi yang disebut harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti dan menganggap dirinya rendah. Penilaian-penilaian negatif ini membuat seseorang menjadi merasa nantinya memang merasa tidak berharga, ya. Kemudian menurut Stott and Sanden tahun 2006, harga diri rendah dapat terjadi secara situasional, biasanya karena trauma, atau kronis. Nah, ketika mencapai titik kronis ini, biasanya pasien dengan HDR ini mengkritik dirinya yang terus-menerus dan berlangsung lama. Dan hal ini dapat diekspresikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa dengan kata-kata merasa menganggap dirinya rendah, merasa tidak mampu, selalu mengkritik dirinya dengan kalimat-kalimat negatif. Adapun harga diri rendah situasional biasanya karena kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Harga diri rendah situasional adalah suatu keadaan ketika individu yang sebelumnya memiliki harga diri positif mengalami perasaan negatif mengenai diri dalam respon terhadap suatu kejadian atau kehilangan atau adanya perubahan. Ya, seringkali kita mungkin merasa tatkala mengalami kegagalan, kemudian merasa minder, merasa tidak pede. Nah, itu sebenarnya bisa masuk ke dalam kondisi HDR situasional ini. Ya, pastinya kalau mau dikaji lebih dalam, kita semua orang pasti pernah ya mengalami hal ini, walaupun dengan kadar atau tingkat yang berbeda-beda. Nah, kemudian apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami HDR situasional? Misalnya dalam hal perawatan di rumah sakit, bisa disebabkan karena perlakuan petugas kesehatan yang tidak menghargai. Contoh, ketika melakukan tindakan-tindakan invasif, perawat lupa menutup tirai sehingga anggota tubuh yang dijaga pasien, mungkin auratnya dan sebagainya bisa kelihatan dari pasien luar, nah pasien yang ada di sekitarnya. Nah, ini bisa menyebabkan seorang pasien itu mengalami HDR situasional, ya, karena merasa kurang dihargai. Kemudian harapan akan struktur, bentuk, dan fungsi tubuh yang tidak tercapai karena dirawat, sakit, atau karena penyakit. Ya, misalnya seperti yang pernah dibahas sebelumnya tentang
Gangguan citra tubuh. Nah, gangguan citra tubuh misalnya karena amputasi, seseorang harus kehilangan anggota tubuhnya sehingga hal itu juga berimbas pada kondisi HDR situasional. Nah, privacy yang kurang diperhatikan. Ini masih nyambung dengan poin yang pertama ya. Harga diri rendah biasanya terjadi karena adanya kritik dari diri sendiri dan orang lain. Dan kemungkinan ini yang menimbulkan penurunan produktivitas yang berkepanjangan, yang dapat menimbulkan gangguan dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, kondisi ini seringkali kita jumpai ya pada tiap kurun waktu siklus hidup manusia. Dan jika hal ini tidak bisa diimbangi dengan mekanisme coping yang baik, nah, alhasil seseorang itu bisa jatuh pada kondisi harga diri rendah yang kronis, ya. Ya, ini salah satunya ada karena kritik dari diri sendiri dan orang lain, bullying dan sebagainya ya, seperti sekarang ini sering terjadi ya, bully, kemudian saling mengejek antara teman di sekolahan, kemudian hal ini menimbulkan produktivitas yang menurun. Nah, dan paling parahnya karena kondisi ini, karena HDR situasional ini menyebabkan seseorang itu tidak dapat berhubungan dengan orang lain. Adapun faktor etiologi yang lainnya bisa dibagi menjadi dua, yang termasuk dari faktor predisposisi atau penyebab dan faktor presipitasi atau pencetus. Ya, saya ulang lagi, untuk faktor predisposisi adalah faktor yang menyebabkan pasien ini mengalami gangguan jiwa dan terjadi di atas 6 bulan ke atas ya. Dengan kurun waktu dari seorang pasien itu mengalami HDR situasional itu diawali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya pasien mengalami gangguan jiwa misalnya ya. Faktor predisposisi ini rentang waktunya jauh lebih lama ya, mulai dari kecil hingga pasien mengalami gangguan jiwa. Nah, apa saja yang masuk ke faktor predisposisi ini? Yang pertama, penyebab terjadinya HDR situasional adalah karena faktor yang mempengaruhi harga diri, seperti penolakan orang tua. Nah, kenapa penolakan orang tua itu menjadi faktor yang pertama disebut sebagai penyebab HDR situasional? Ya, pastinya karena orang tua adalah orang di lini pertama seseorang. Setiap orang pasti punya orang tua, sehingga ketika orang yang harusnya paling dekat dengan kita kemudian menolak kehadiran kita, nah disitulah terjadinya bibit-bibit gangguan di harga diri rendah situasional. Jadi berbahagialah teman-teman yang orang tuanya bisa saling melengkapi, saling memberi kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Karena itu merupakan cikal bakal terbentuknya konsep diri yang baik, kepercayaan diri, dan pastinya anak-anak yang hidup dengan kondisi orang tua yang bisa saling support, itu akan sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya kelak. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi performa peran, seperti stereotip, peran gender, kemudian tuntutan peran kerja. Ini masih ada kaitannya dengan gangguan citra tubuh ya, karena memang harga diri dan citra tubuh itu merupakan bagian dari konsep diri, sehingga ketika salah satu ada yang mengalami perubahan atau gangguan, pastinya akan mempengaruhi komponen yang lain. Nah, di sini terbukti bahwa beberapa hal yang mempengaruhi konsep diri, terutama harga diri rendah, bisa dikarenakan stereotip. Ya, misalnya terlalu membeda-bedakan peran gender. Ya, meskipun secara fitrah, misalnya anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kelemahan. Nah, sebagai orang tua kita harus tahu bagaimana mengasuh anak dengan
jenis kelamin laki-laki dan anak dengan jenis kelamin perempuan. Sudah banyak ya buku-buku yang beredar yang isinya bagaimana mengasuh anak laki-laki, bagaimana sebaiknya mengasuh anak perempuan. Karena secara fitrahnya, baik secara anatomi dan sebagainya, struktur-struktur dalam tubuh seorang laki-laki dan perempuan juga beda. Mulai dari karakter juga akan berbeda. Nah, ketika ada perlakuan yang tidak sesuai dengan gendernya, maka dimungkinkan hal ini bisa menyebabkan seseorang itu mengalami harga diri rendah situasional. Kemudian adanya tuntutan peran kerja. Nah, tuntutan peran kerja ini juga banyak kita jumpai ya. Misalnya kalau di negara kita biasanya yang terkenal tuh orang tukang ojek ya. Nah, pertemuan kemarin sudah sempat saya singgung misalnya tukang ojek itu laki-laki. Nah, jadi ketika kita melihat tukang ojek perempuan, kita menjadi bersikap kurang respect atau mungkin sebaliknya. Nah, tuntutan peran kerja ini juga dilatar belakangi oleh sosial budaya di masyarakat kita, ya. Padahal di luar negeri juga banyak ya, ada yang perempuan bekerjanya di pom bensin. Nah, kalau sekarang mungkin juga banyak ya seperti itu. Tapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang secara normatif, secara eee, etika di masyarakat itu sudah terkenal, oh itu pekerjaan laki-laki, bukan pekerjaan perempuan, ya. Kayak kuli bangunan misalnya, identik dengan laki-laki. Nah, ketika ada perempuan yang bekerja sebagai kuli bangunan, maka, dengan sendirinya orang-orang di sekitarnya menganggap, itu tidak wajar, sehingga mungkin si wanita itu dianggap rendah. Oke, ya. Jadi tuntutan peran kerja juga seringkali menyebabkan orang merasa harga dirinya rendah. Kemudian faktor yang mengaruhi identitas pribadi seperti ketidakpercayaan orang tua. Faktor yang mengaruhi identitas pribadi ini seringkali misalnya karena eee, ketidaknyamanan dan ini terkait dengan ketidakpercayaan orang tua pada anaknya misalnya ya. Eee, Misalnya ada anak yang dilahirkan perempuan tetapi kok sifatnya seperti anak laki-laki yang cenderung tomboy dan sebagainya. Nah, ketika seorang anak ini tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya karena identitasnya yang tidak sesuai dengan gendernya, ini juga bisa menyebabkan si anak ini mengalami HDR situasional. Nah, itu tadi beberapa faktor predisposisi yang bisa mempengaruhi HDR. Kemudian faktor presipitasi atau pencetus. Yang masuk ke dalam faktor presipitasi atau pencetus diantaranya adalah ketegangan peran oleh stres yang berhubungan dengan frustasi yang dialami dalam peran atau posisi, halusinasi pendengaran dan penglihatan, kebingungan tentang seksualitas diri sendiri, kesulitan membedakan diri sendiri dari orang lain, gangguan citra tubuh, dan mengalami dunia lain yang nantinya ini akan berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsikan tentang dirinya. Ya, di sini juga disebutkan ya ada halusinasi pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau sudah mengalami halusinasi pendengaran penglihatan, biasanya orang-orang tersebut kenapa muncul halusinasi? Karena sudah diawali dengan HDR dan HDR ini akan menjadikan orang tersebut mengisolasi diri. Nah, ketika orang tersebut mengisolasi diri, seringkali dia mengalami self talk gitu ya, bicara dengan dirinya sendiri karena tidak mempunyai teman, tidak mau bergaul, dan pada akhirnya jatuh pada kondisi halusinasi, ya. Halusinasi ketika dia tidak mampu lagi membedakan antara lamunan dan kenyataan, antara hal-hal yang sifatnya tidak nyata dan nyata. Ya.
kebingungan tentang seksualitas diri sendiri. Ini juga sangat penting untuk dipahami untuk semua orang tua. Bahkan teman-teman semua yang nantinya juga akan jadi orang tua harus memahami ini. Kenapa terjadi kebingungan tentang seksualitas diri? Karena sejatinya seorang itu harusnya sudah tumbuh dan berkembang sejak bayi dengan gendernya. Kenapa kemudian ada orang yang mengalami transgender? Karena bisa jadi selama uh, siklus hidupnya mulai dari anak-anak misalnya. Anak-anak laki-laki mestinya dibiasakan memakai celana gitu ya, bukan memakai rok atau bahkan misalnya karena profesi orang tuanya jadi perias, kemungkinan anaknya menjadi keperempuan-perempuanan. Nah, ini harus diwaspadai. Begitupun sebaliknya, misalnya punya anak cewek, tapi karena si orang tuanya misalnya menginginkan anaknya ini lahir laki-laki, sehingga si anak perempuan ini diperlakukan seperti laki-laki. Dari kecil dipakainya celana, bukan rok. Nah, perlakuan-perlakuan seperti ini bukan tidak mungkin akan membentuk identitas seksual diri pada si anak tersebut menjadi tidak jelas. Ya, fisiknya perempuan tetapi diperlakukan seperti laki-laki. Nah, apa yang terjadi? Ya, seperti sekarang ini, banyak anak-anak yang maaf operasi plastik untuk berganti jenis kelamin ya. Walaupun di negara kita hukumnya sudah ada yang yaitu tadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Padahal sejatinya itu merupakan salah satu bentuk dari gangguan ya, gangguan jiwa ya, karena sekali lagi transgender itu tidak sesuai dengan fitrahnya, fitrah seorang. Kemudian kesulitan membedakan diri sendiri dari orang lain. Ya tadi karena dia sendiri tidak bisa mengenali identitas dirinya dengan baik. Gangguan citra tubuh ya diantaranya. Oke, lanjut ke manifestasi klinis. Nah, apa saja yang kemudian dimunculkan atau tanda-tanda yang kemudian bisa kita lihat dari seseorang yang mengalami HDR situasional. Yang pertama, mengungkapkan rasa malu atau bersalah. Kemudian mengungkapkan perkataan menjelek-jelekan diri, jadi membuli diri sendiri, mengungkapkan hal-hal yang negatif tentang dirinya, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku nggak berdaya, dan sebagainya misalnya ya. Kemudian kejadian menyalahkan diri secara episodik terhadap permasalahan hidup yang sebelumnya mempunyai evaluasi diri positif. Menurut Clear 2009 mengemukakan beberapa tanda dan gejala harga diri rendah, di antaranya yang pertama, mengkritik diri sendiri, ya, perasaan tidak mampu, pandangan hidup yang pesimis, penurunan produktivitas, penolakan terhadap kemampuan diri. Mengkritik diri sendiri ini, kalau dalam rangka evaluasi diri, itu bisa jadi adalah hal yang bisa dilakukan. Tetapi ketika mengkritik diri sendiri ini menjadi terus-terusan, apalagi tidak diimbangi dengan mekanisme coping yang baik, maka orang tersebut sangat bisa atau sangat rentan bisa masuk ke dalam kondisi HDR. Perasaan tidak mampu dan pandangan hidup yang pesimis, merasa, aku nggak bisa, mana mungkin, kayaknya nggak mungkin. Atau misalnya, tidaklah, tidak mau mencoba, dan sebagainya. Nah, hati-hati sekali ya teman-teman. Perasaan-perasaan pesimis, ya, seringkali menghinggapi ketika kita mengalami sebuah kegagalan. Padahal sejatinya mestinya ketika kita menghadapi kegagalan harus dengan perasaan yang tetap objektif, ya, tidak selalu larut dengan perasaan subjektif yang akhirnya menyebabkan kita menjadi orang yang selalu mengkritik diri sendiri. Alhamdulillah ya, jangan sampai. Nah, penolakan terhadap kemampuan diri. Nah, ini juga penting. Kenapa kalau dalam kesehatan jiwa itu kita semua mestinya ya
kita paham konsep diri kita itu seperti apa, ideal diri kita seperti apa, peran kita seperti apa, kita harus memahami ya. Jangan sampai misalnya seorang ibu bingung dengan perannya. Saya udah punya anak, tapi kok kesehariannya tidak seperti seorang ibu. Nah, hati-hati misalnya ya. Atau sebagai seorang anak kok ke orang tua tidak seperti seorang anak ke orang tua. Nah, bisa jadi karena dia tidak memahami perannya dengan baik. Ya, untuk itu penting sekali ya buat teman-teman memahami konsep diri itu seperti apa. Dan salah satunya adalah manfaat ketika kita mengetahui konsep diri adalah kita bisa menghindari yang namanya HDR. Oke. Selanjutnya manifestasi klinis. Tanda dan gejala yang dapat dikaji pada pasien-pasien yang mengalami mengalami HDR, di antaranya perasaan malu pada diri sendiri akibat penyakit dan akibat terhadap tindakan yang disebabkan karena sakitnya. Misalnya malu dan sedih karena rambut menjadi rontok, botak karena pengobatan, misalnya pada pasien-pasien kanker ya. Nah, pasien-pasien kanker kan karena pengobatan yang terus-menerus dengan kemoterapi dan sebagainya sehingga menyebabkan rambutnya rontok bahkan sampai ada yang gundul. Nah, perasaan malu karena citra tubuhnya terganggu juga akan menyebabkan seseorang mengalami HDR. Selanjutnya mekanisme coping. Apa yang disebut mekanisme coping adalah upaya yang ditujukan untuk penata laksanaan stres, termasuk upaya menyelesaikan masalah langsung, dan mekanisme pertahanan ego yang digunakan untuk melindungi. Nah, ini pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya ya. Bagaimana seorang itu mampu bertahan terhadap stresor yang dialaminya adalah dengan cara melakukan mekanisme coping yang bagus. Nah, mekanisme coping ini termasuk dalam mekanisme pertahanan diri. Ya. Bagaimana mekanisme coping ketika seorang mengalami HDR? Nah, yang termasuk mekanisme coping jangka panjang menurut Stuart 2006 adalah penutupan identitas diadopsi melalui identitas prematur yang diinginkan oleh orang terdekat tanpa memperhatikan keinginan, aspirasi, atau potensi diri individu. Identitas negatif adalah asumsi identitas yang tidak sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima masyarakat. Ya, jadi beberapa contoh misalnya tentang transgender, sebenarnya saya rasa tidak ada masyarakat yang setuju gitu, yang menerima dengan begitu saja, manakala ada orang yang berganti seksual, jenis kelamin. Ya, karena sebenarnya harapan masyarakat sendiri adalah setiap orang itu berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya, ya. Karena akan sangat sulit untuk bagaimana membuat misalnya seorang laki-laki kok mengandung, dia tidak mungkin itu ya, karena itu tidak sesuai dengan alaminya seperti itu, fitrahnya. Mekanisme pertahanan ego termasuk penggunaan fantasi, disosiasi, isolasi, proyeksi, pengalihan atau displacement, splitting, berbalik marah terhadap objek yang lain, itu merupakan salah satu beberapa contoh mekanisme coping pada saat seorang mengalami yang namanya harga diri rendah. Adapun intervensi generalis pada pasien yang mengalami HDR situasional. Yang pertama adalah bagaimana mendiskusikan harga diri rendah, termasuk di dalamnya adalah penyebab, proses terjadinya masalah, tanda dan gejala, dan akibat. Ya. Jadi perawat mesti tahu penyebab, ya, kenapa pasien mengalami harga diri rendah, baik situasional maupun kronis ya nantinya ketika menjumpai pasien ada di rumah sakit jiwa. Ya. Begitupun ketika menjumpai pasien yang masih di luar rumah sakit jiwa, artinya orang-orang yang mengalami HDR situasional. Kita harus bisa mengidentifikasi penyebab. Apa penyebabnya? Apakah salah satu faktor yang tadi disebutkan di faktor predisposisi atau bahkan beberapa faktor gitu ya. Nah, menurut pengalaman dari saya sendiri,
banyak di antara pasien-pasien yang gangguan jiwa gitu ya, ketika ditanya tentang pengalaman masa lalunya, pastinya tidak hanya satu hal ya, banyak dan bahkan itu terjadi di setiap kurun waktu tentang proses pertumbuhannya. Dan ini sangat berbahaya untuk kestabilan jiwa seseorang. Nah, oleh karenanya penting kita mengetahui penyebab, proses terjadinya masalah, tanda dan gejala, serta akibat dari adanya HDR. Kemudian membantu pasien mengembangkan pola pikir positif. Nah, pola pikir positif ini menjadi sangat penting untuk kita miliki, bahkan ya sekarang ini. Maksudnya ketika kita dalam kondisi wabah di mana-mana, kita penting ya untuk mengembangkan pola pikir positif ini. Jangan sampai selalu berpikir negatif yang nantinya akan menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi rendah. Nah, penting bagi kita sebagai seorang perawat ya untuk mengamalkan ilmu yang satu ini ya, selalu positive thinking, selalu berpikir positif terhadap apapun yang terjadi, termasuk dalam kondisi sangat rawan sekalipun. Karena dengan berpikir positif itu akan sangat banyak manfaatnya. Kita bisa lebih berpikir jernih, berpikir objektif ya. Kemudian membantu mengembangkan kembali harga diri positif melalui kegiatan-kegiatan positif ya. Apapun kegiatannya yang penting positif, dan ketika seorang itu bisa melakukan kegiatan positif, hendaknya seorang perawat juga memberikan reinforcement ya, karena sangat penting sekali memberikan reinforcement positif ini sehingga harga diri seseorang itu bisa naik, bisa meningkat kembali. Nah, untuk penanaman bagaimana mengembangkan harga diri positif ini sejatinya bisa dimulai sejak kita kecil ya. Orang tua yang biasa memuji anaknya, apapun prestasi anaknya, biasanya anak akan tumbuh menjadi anak yang pede, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah mengkritik dirinya sendiri. Karena biasanya orang tuanya lah yang akan memberikan reinforcement, yang memberikan penghargaan pada diri anak tersebut. Nah, selanjutnya, apa saja komplikasi yang akan memperparah kondisi seseorang yang mengalami harga diri HDR situasional? Yang pertama, isolasi sosial. Isolasi sosial ini bukan orang lain yang mengasingkan si pasien ini, justru si pasien inilah yang kemudian menarik dirinya dari lingkungan sosial, ya. Nah, kondisi isolasi sosial inilah yang juga akan memperparah seseorang yang mengalami HDR situasional. Dan bahkan bisa sangat mungkin si pasien ini akan jatuh pada yang namanya halusinasi akibat HDR yang sudah kronis, kemudian isolasi sosial yang dialami sehingga orang tersebut cenderung untuk hidup sendiri, tidak berkomunikasi dengan orang lain. Nah, alhasil dia menciptakan komunikasi dengan dirinya sendiri dan bahkan hingga tidak bisa membedakan rangsangan yang nyata dengan yang tidak nyata dan akhirnya jatuh pada kondisi halusinasi. Nah, komplikasi yang kedua adalah ketika terjadi perilaku kekerasan. Nah, untuk menjelaskan hal ini, kita harus ingat bahwa seseorang itu punya mekanisme coping. Salah satunya adalah displacement atau misalnya dengan kompensasi atau dengan cara menyalahkan orang lain. Nah, ketika seseorang merasa harga dirinya rendah atau mungkin direndahkan, merasa direndahkan dan sebagainya, banyak di antara kita, bahkan para pelaku kejahatan, seringkali melakukan kejahatan itu bukan karena memang direncanakan, tetapi karena dia merasa tersinggung, merasa harga dirinya jatuh, dilecehkan, ya. Nah, mekanisme coping yang terjadi adalah mereka melakukan perilaku kekerasan. Nah, ketika perilaku kekerasan ini menjadi sebuah komplikasi dari HDR, sejatinya yang paling harus kita perhatikan
Selain untuk mengendalikan emosinya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dia kembali terhadap harga diri yang positif. Sehingga ketika dia mampu menghargai dirinya sendiri, harapannya perilaku kekerasan ini juga akan hilang atau tidak terpikirkan sama sekali. Berikutnya komplikasi yang ketiga adalah halusinasi pendengaran dan penglihatan. Nah, ini sudah saya singgung tadi. Nah, sebelum orang mengalami halusinasi, biasanya seorang yang berawal dari HDR juga akan mengalami isolasi sosial. Ya. Kemudian PK yang biasanya juga merupakan faktor faktor yang menyebabkan si pasien ini dibawa ke rumah sakit. Ya biasanya karena PK ini. Komplikasi yang terakhir adalah waham. Nah, waham ini adalah sebuah keyakinan yang menetap di mana orang tersebut merasa memiliki sesuatu ya atau dapat melakukan sesuatu di luar logika kita sebagai seorang yang normal. Nah, waham ini biasanya sering kali terjadi karena ideal diri yang tidak tercapai. Ideal diri yang tidak sesuai dengan realitas. Jatuhnya adalah pada keyakinan yang salah terhadap diri dan kemampuan yang dialaminya. Nah, ketika seorang sudah mengalami waham, ini akan lebih sulit untuk ditangani ya, karena ini sifatnya menetap. Dan ini kenapa orang terjadi waham ya, sekali lagi karena tumbuh kembangnya yang mengalami gangguan, entah di fase anak-anak, di fase remaja, atau mungkin bahkan di fase dewasanya. Berikutnya penata laksanaan dari HDR situasional. Secara terapis medis, pemberian terapi medis pada kasus HDR situasional ini dapat digolongkan sendiri dan lebih mengarah kepada pemberian obat golongan antidepresan. Ya, diberikan antidepresan karena biasanya orang-orang dengan HDR juga mengalami depresi. Ya, walaupun dalam pemberian antidepresan ini harus hati-hati karena biasanya ada efek samping yang muncul. Kemudian terapi keperawatan. Nah, ini menjadi bidang garap kita. Untuk perawatan pasien-pasien HDR dapat dilakukan dengan terapi generalis. Untuk terapi generalis ini, prinsip tindakannya adalah identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien dan bantu klien menilai kemampuan yang dimiliki. Ya. Jadi pasien kita arahkan untuk menilai apakah ada aspek positif yang dia miliki. Entah itu misalnya hanya berupa soft skill atau misalnya melipat baju atau menanam tanaman dan sebagainya. It's okay, why not gitu ya. Nggak ada masalah ketika hal itu bisa menyebabkan dia merasa, oh ternyata saya mampu loh. Oh ternyata saya bisa. Nah, perasaan bisa ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan diri pasien kembali. Dan disitulah kita bisa membantu pasien untuk menilai kemampuan positif yang dimilikinya. Selanjutnya, selain terapi individu, ada terapi kognitif. Ini juga masih terapi, kalau tadi terapi generalis yang termasuk di dalamnya menciptakan aspek positif. Untuk terapi kognitif ini ada beberapa sesi. Terapi kognitif sebenarnya banyak ya, termasuknya CBT dan sebagainya. Dan untuk CBT sendiri bahkan sudah banyak sekali tipe-tipe terapi CBT ini dengan keunggulannya yang beragam juga ya. Ada mindfulness, ada SAFe ya, ada juga yang lainnya ya. Nah untuk terapi kognitif di antaranya terbagi menjadi beberapa sesi ya. Nanti mungkin akan dibahas di terapi modalitas untuk lebih jelasnya. Nah, ini saya cantumkan sedikit tentang terapi kognitif, mulai dari pengungkapan pikiran otomatis, ya. Pikiran otomatis itu pikiran yang langsung muncul, ya, ketika seseorang misalnya mengalami sesuatu.
Kemudian mengungkapkan alasan kenapa berpikir seperti itu, tanggapan terhadap pikiran otomatis, menuliskan pikiran otomatis, menyelesaikan masalah, manfaat tanggapan, mengungkapkan hasil, hingga bisa mencatat buku harian sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Selanjutnya penata laksanaan atau tindakan keperawatan untuk keluarga. Untuk terapi generalis bisa dengan menjelaskan tanda-tanda dan cara merawat klien harga diri rendah. Menjelaskan bagaimana cara-cara mengatasi perasaan harga diri rendah. Untuk penata laksanaan secara kelompok bisa dilakukan dengan terapi generalis berupa TAKS, terapi aktivitas kelompok sosial, dan terapi logo. Ya, ini juga nantinya akan dijelaskan di terapi modalitas ya. Selanjutnya masuk ke asuhan keperawatan. Untuk pengkajian, seperti biasa, ketika pengkajian, faktor-faktor yang harus kita tahu, ya kita kaji dari seorang pasien, diantaranya faktor predisposisi atau penyebab, faktor presipitasi atau faktor pencetus, tanda dan gejala, mekanisme coping pada gangguan konsep diri, dan sumber coping. Nah, sumber coping ini juga harus kita identifikasi agar memudahkan kita ketika memberikan asuhan keperawatan, terutama ketika merencanakan rencana terapi. Jadi dalam hal perawatan pasien, kita tidak bisa hanya mengandalkan terapi individu, akan tetapi kesembuhan pasien itu akan sangat terkait dengan kolaborasi dari berbagai macam terapi. Nah, di antaranya terapi individu, terapi keluarga, dan terapi kelompok. Ya. Oleh karenanya, sumber coping ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Berikutnya, diagnosa. Ya, untuk diagnosa, kita masih menganut single statement diagnosa untuk penanganan pasien gangguan jiwa. Akan tetapi dari beberapa diagnosa yang bisa untuk diagnosa utamanya pasti HDR, tapi biasanya akan disertai juga masalah-masalah yang ada, terutama tadi masalah komplikasi yang terjadi. Ada ISOS, ada halusinasi, dan ada resiko bunuh diri. Ya. Keempat, diagnosa ini bisa muncul, tetapi sebagai diagnosa utamanya tetap kita fokusnya ke HDR. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk sesi gangguan harga diri rendah situasional. Jika ada pertanyaan, bisa dilanjut di forum diskusi. Terima kasih.